Kapitayan atau Sunda Wiwitan merupakan agama yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Dibangun dari kata dasar taya, artinya tak terbayangkan atau tak terlihat. Dalam Kapitayan atau Sunda Wiwitan, Tuhan disebut Sang Yang Taya, yang berarti suwung atau kosong. Tokoh mitologi Dangyang Semar, putra Sang Yang Wungkuhan, keturunan Sang Yang Ismaya, dikenal sebagai pengajar Kapitayan atau Sunda Wiwitan. Benarkah begitu? Dan seperti itu, bagaimana Alkisah asal-usul Sangkan Paraning dumadi selengkapnya? Awalnya adalah Kapitayan. Kapitayan sesungguhnya bukanlah agama, namun pada akhirnya disebut juga sebagai agama setelah berbagai agama bermunculan. Tujuannya agar supaya bisa dimengerti dan dipahami apa dan bagaimana itu arti maksudnya Kapitayan atau Sunda Wiwitan secara umum dan sederhananya. Karena saya orang Jawa, lahir di Jawa dan hidup serta tinggal di Jawa, sebab bapak ibu dan kakek nenek serta seterusnya dalam keluarga saya juga orang Jawa, juga lahir di Jawa, juga hidup serta tinggal di Jawa juga, maka saya akan mengungkapnya secara Jawa dan dengan cara Jawa. Secara umum dan awam, Kapitayan adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan, atau juga disebut sebagai tauhid, yang juga disebut agama asli Jawa. Kepercayaan atau keyakinan atau tauhid ini menekankan kepada Tuhan yang tunggal, yaitu Sang Yang Taya, yang dimaknai sebagai sesuatu yang hampa atau kosong atau suwung, yang bersifat absolut dan tidak dapat terjangkau atau dipahami oleh panca indera manusia. Artinya, pelaku Kapitayan atau Sunda Wiwitan memuja dan memuji serta menyembah Sang Yang Taya melalui berbagai bentuk ritual dan ibadah, seperti sembah sungkem, patrap samadi, dan pelayanan sembah bakti. Kapitayan tidak menampik keberadaan kepercayaan atau keyakinan atau tauhid lain, dan memberikan keterbukaan terhadap pemahaman agama-agama yang sama-sama mengusung ajaran monoteisme. Secara sederhana, Kapitayan atau Sunda Wiwitan dapat dimengerti dan dipahami sebagai bentuk monoteisme asli Jawa yang dianut dan dijalankan secara turun-temurun oleh semua orang Jawa yang mewarisi tradisi Jawa. Asal mula lahirnya Kapitayan atau Sunda Wiwitan yang ada di Pulau Jawa, yang menjadi agama rakyat monoteistik Jawa, yang sudah ada sejak zaman Paleolitik, merupakan agama asli bangsa Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, bermula dari negeri Kusnia, Malebari, tempat di mana Adam dan Siti Hawa sekeluarga bertempat tinggal. Di mana itu negeri Kusnia, Malebari? Negeri Kusnia, Malebari lebih dikenal dengan sebutan Benggala. Benggala
adalah bagian dari peradaban dan kerajaan kuno atau klasik di India. Dan di abad pertengahan, kemudian Benggala menjadi bagian dari Pakistan, yang kemudian dikenal sebutannya sebagai Pakistan Timur. Benggala kemudian memperoleh kemerdekaannya dari Pakistan pada tahun 1971 setelah Perang Pembebasan yang dipicu oleh ketidakpuasan politik dan ekonomi di Benggala. Wilayah tersebut sebelumnya adalah bagian dari India kuno atau klasik dan kolonial, kemudian menjadi Pakistan Timur setelah pembagian India pada tahun 1947. Ketidakpuasan politik dan ekonomi di Benggala atau Pakistan Timur serta eksploitasi oleh Pakistan Barat menyebabkan perang pembebasan. Setelah 9 bulan pertempuran, Benggala berhasil meraih kemerdekaan, kemudian berganti nama menjadi Bangladesh. Di negeri Kusnia, Malebari, yang sekarang dikenal dengan sebutan Bangladesh, inilah keluarga besar yang dimaksud Adam dan Hawa berkumpul dan tinggal. Selengkapnya sebagai berikut. Sik. Sik, Pak Web. Pak Web mengungkit lagi tentang Adam dan Hawa. Sebenarnya Adam dan Hawa itu beneran ada apa cuma filosofi? Toh Pak Web, simak saja dulu baik-baik. Jangan terburu bertanya dan menebak-nebak. Apalagi terlalu cepat mengambil kesimpulan, kemudian berkomentar. Simak saja dulu baik-baik hingga selesai. Nanti juga terungkap tanpa dipertanyakan, tanpa ditanya. Kan saya sedang mengungkap tentang ini. Dan yang pasti, tanpa tedeng aling-aling. Oke? Sebenarnya, siapa sebenarnya Adam dan Hawa ini? Legenda, mitos, fiktif, filosofi, dongeng, atau beneran ada? Adam dan Hawa sebenarnya bukan nama individu. Misalnya manusia si A diberi nama atau memiliki nama Adam atau Hawa. Bukan begitu dan tidak seperti itu. Adam dan Hawa adalah sebutan atau penyebutan suatu kaum atau golongan atau kelompok. Adam dan Hawa adalah anak keturunan dari Homo erectus, yaitu Homo sapiens. Seperti ini kisah singkatnya. Manusia yang dalam ilmu biologinya disebut-sebut sebagai Homo erectus adalah pemburu lemah yang brutal dan ahli. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak diburu oleh kaum Homo erectus. Semuanya diburu untuk dijadikan santapan makannya. Tidak peduli itu najis atau haram, baik atau buruk, bahaya atau aman. Masih baru atau sudah bangkai. Yang terpenting yang mereka tahu adalah makan, dan makan. Di dalam perkembangan biakannya, kaum Homo erectus yang memiliki kesukaan mengembara dan keahlian berburu yang hebat, walau lemah, karena oleh hewan buas seperti harimau atau buaya saja takut, kalah dan pasti mati. Namun, nekat dan bertekad mengarungi samudra dan melintasi gurun hingga gunung-gunung menyebar
ke berbagai penjuru bumi pada zaman es atau yang disebut periode glasial. Dalam sejarah ilmu geologi buminya, ketika lapisan es menutupi sebagian besar permukaan planet karena adanya penurunan suhu permukaan dan atmosfer yang menyebabkan perluasan lapisan es benua kutub dan gletser Alpen yang mengakibatkan hampir seluruh permukaan bumi timbul atau nampak terlihat di atas permukaan air laut, seperti yang sekarang dikenal dengan sebutan Afrika, Ethiopia, Tanzania, Cina, India, Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang ketika itu masih menyatu dengan Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Lombok, dan seterusnya. Yang sebagian kisahnya pernah saya informasikan dalam video yang berjudul Suku Jawa itu tidak ada. Selain itu, juga menuju ke tempat-tempat yang sekarang disebut sebagai dominasi Eropa, Perancis, Spanyol, dan Jerman. Dan bahkan mungkin ada lagi daerah-daerah lain dari yang sudah saya sebutkan ini. Dengan cara membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri paling sedikit 7 lelaki dan 3 perempuan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, hanyalah untuk berburu, mencari makan, sambil mengembara menjelajahi luasnya bumi. Dalam perjalanan pengembaraannya, setiap kelompok melahirkan keturunan, sehingga jumlah kelompoknya bertambah menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Dan keturunan Homo erectus inilah yang secara ilmu biologinya disebut-sebut sebagai manusia Homo sapien. Dan Homo sapien inilah yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai Adam dan Hawa. Namun, tetap simak dulu baik-baik. Jangan menebak-nebak dan terburu menyimpulkan. Karena untuk mengungkap ini, saya harus terus kuat terhubung dengan alam semesta untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Dan suatu ketika terjadilah kebakaran hebat dan besar-besaran. Hampir seluruh hutan di permukaan bumi terbakar. Zaman ini disebut sebagai periode interglasial, sebelum zaman es berakhir, yang dikenal sebagai zaman Pleistocene, berlangsung dari sekitar 2,58 juta hingga 11,700 tahun yang lalu. Setiap kelompok kehilangan anggotanya, satu persatu, sampai kaum Homo erectus habis, dan yang tersisa tinggal kaum Homo sapiennya saja. Dan di era kaum Homo sapien inilah, kepercayaan atau keyakinan atau tauhid mulai ada. Namun ketika itu belum disebut atau disebut sebagai kepercayaan atau keyakinan atau tauhid. Masih terjadi begitu saja, berjalan begitu saja, tanpa asumsi apapun dan bagaimanapun. Awalnya terjadi hujan deras, bercampur petir dan guntur yang menggelegar. Semua kelompok di masing-masing daerahnya ketakutan dengan terjadinya hujan guntur dan petir tersebut. Satu persatu kaum Homo erectus mati tersambar petir. Kejadian ini pun sama seperti yang terjadi di setiap kelompok-kelompok lainnya di masing-masing tempatnya. Dan setiap kejadian mati yang dialami oleh kaum Homo erectus, yang bagi kaum Homo sapien adalah bapak dan ibunya, ini membuat kaum Homo sapien merasa aneh.
Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi kepada bapak dan ibu kami? Untuk itu, kaum Homo sapien pun mempelajari yang namanya kematian nenek moyangnya ini melalui bencana air yang membawa guntur dan petir yang menyambar nenek moyang mereka. Kemana perginya napas yang ada di dalam tubuh tadinya? Kok mendadak bisa hilang begitu saja oleh sambaran petir? Dan sedikit demi sedikit mereka mulai mengerti dan percaya bahwa ada dunia lain selain dunia yang mereka tempati. Buktinya, napas itu pergi. Napas itu bisa pergi. Entah menuju ke tempat mana. Yang pasti kaum Homo sapien mulai tahu bahwa ada dunia lain. Ada kehidupan lain yang tidak terlihat oleh mata, yaitu tempat berkumpulnya para napas-napas kaum Homo erectus yang menghilang begitu saja setelah disambar petir. Ini waktunya bersamaan, kejadiannya bersamaan dan waktunya bersamaan dengan yang terjadi pada kaum Homo erectus yang ada di Pulau Jawa, yaitu tentang pertemuan antara anak lelaki ketua Homo erectus, yaitu Homo sapien, dan anak perempuan dari ketua bangsa koloni Atlantis atau bangsa Yadawa yang menghuni Pulau Jawa lebih dulu, jauh sebelum kaum Homo erectus datang. Seperti yang sudah pernah saya informasikan pada video yang berjudul Suku Jawa itu tidak ada, yang kemudian melahirkan anak yang pada akhirnya disebut sebagai Sang Yang Wenang. Sebenarnya, bencana setelah bencana air selesai, kemudian berganti dengan bencana bumi, seperti gempa, yang sering terjadi di berbagai tempat, dan secara tiba-tiba, membuat mereka tidak memiliki kesiapan. Ada yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terjadi gempa, kemudian tertimpa reruntuhan batu, kemudian mati. Dan yang terkena musibah serta mati, pasti kaum Homo erectus, bukan Homo sapien. Kemudian berganti bencana angin, dan yang terakhir bencana api, yang membakar hampir seluruh hutan di muka bumi. Dan semua kejadian mati yang dialami oleh Homo erectus, bapak ibu atau nenek moyangnya kaum Homo sapien ini, jadi pelajaran dan dipelajari oleh kaum Homo sapien. Hingga kaum Homo sapien berhasil menguasai ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang 4 elemen, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, sari-sarinya api, dan sari-sarinya angin. Dan sejak itulah semua kaum Homo sapien di daerahnya masing-masing dan masing-masing kelompoknya menghormati dan mensakralkan kekuatan air, bumi, api, dan angin. Dengan ini kemudian diadakanlah ritual penghormatan dengan cara tidak mengotori atau mencemari atau menyalahgunakan keempat elemen tersebut, yang kemudian meningkat ke keinginan menguasai keempat elemen agar supaya bisa menggunakannya untuk membantu kepentingan dan keperluan kehidupan mereka, yang pada puncaknya tertujulah ritual yang mereka lakukan pada titik yang dimaksud Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa dan mau apa-apa, mereka melakukan ritual terlebih dulu dengan cara duduk diam sampai mengalami tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, atau suwung, atau kosong, atau nol. Yang pada akhirnya dalam penyebutan di dalam Kapitayan atau Sunda wiwitannya sebagai Sang Yang Taya. Kemudian mengucapkan apa yang menjadi tujuannya. Barulah melakukan sesuatu hal, termasuk mengubur mayat para kaum Homo erectus yang menjadi bapak, ibu, atau nenek moyang mereka. Ketika mati, entah karena usia, sakit, tertimpa bencana, atau karena diserang hewan buas.
Hingga pada suatu ketika tiba saatnya perubahan atau peralihan atau pergantian peradaban kehidupan atau evolusi zaman terjadi untuk yang keempat kalinya. Setelah perubahan atau peralihan atau pergantian atau peradaban kehidupan atau evolusi zaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya pada zaman Australopithecus robustus ke zaman Homo habilis. Dari zaman Homo habilis ke zaman Homo erectus dan dari zaman Homo erectus ke zaman Homo sapiens. Sekarang jadi zaman Homo erectus ke zaman Homo sapiens. Termasuk kita-kita semua sekarang ini yang menjadi anak cucu keturunan Homo sapiens atau Adam dan Hawa. Kejadiannya berawal dari gagasan agar supaya lebih mudah mencapai suwung atau kosong atau nol, kaum Homo erectus beserta anak cucunya yaitu kaum Homo sapiens membuat tempat-tempat peribadatan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di lubang tebing atau gua, di daerahnya masing-masing untuk melakukan ritual-ritual pemujaan kepada Sang Yang Taya. Dan setiap selesai melakukan ritual kepada Sang Yang Taya, mereka duduk-duduk sambil merenungi luasnya keajaiban alam semesta yang tidak pernah bisa mereka ketahui ujung pangkalnya. Di sana mereka melihat suatu pulau yang indah dan mereka meyakini belum ada satupun dari kaum mereka yang sudah pernah mendatangi tempat tersebut. Mereka pun berpikir dan mencari cara untuk mendatangi tempat tersebut yang dilihatnya dari seberang samudra yang sangat luas. Ada kelompok yang menggunakan perahu yang terbuat dari ikatan batang bambu, lalu digunakan untuk menyeberang. Ada yang berjalan menelusuri tepian pantai dan lain-lain sebagainya. Nah, proses perjalanan menempuh daratan yang menarik perhatian mereka inilah pengurangan jumlah di antara kelompok terjadi. Ada kaum perempuan yang tidak mampu melakukan perjalanan karena sedang hamil atau usia yang sudah tua kemudian mati. Ada yang hanyut dan tenggelam di air kemudian mati. Ada yang tidak mampu menahan dingin di tengah samudra kemudian mati dan lain-lain sebagainya. Hingga pada akhirnya yang berhasil mencapai daratan yang dituju tersebut dari banyak kelompok kaum Homo sapiens dari berbagai penjuru ini tersisa tinggal 7 orang saja. Itu pun yang masih muda-muda semuanya. 4 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Dari kelompok yang berbeda dan tempat yang berlainan. Saling bertemu di pulau tujuan yang disebut Benggala. Yang pada akhirnya disebut sebagai Bangladesh. Sewaktu masih menjadi bagian wilayah India. Yang masuk dalam sejarah peradaban kehidupan manusia sebagai negeri Usnia Malebari. Kemudian mereka saling mengenal satu sama lainnya dan bersatu untuk menjelajahi daratan Benggala. Dan di sepanjang penelusurannya, mereka sering menemukan tulang belulang manusia yang sama seperti tulang-tulang bapak, ibu, atau kakek nenek moyang mereka setelah mati. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa daratan ini sudah ada yang menghuni. Buktinya, tulang belulang yang mereka temui di beberapa tempat selama penelusuran. Hingga pada waktunya, 7 orang ini sampai di suatu tempat yang ada gubuknya dan asap perapian di sampingnya. Mereka pun menduga bahwa itulah mereka yang sudah menghuni daratan pulau yang lebih dulu.
Dan ternyata benar, ditemukanlah orang yang serupa dengan bapak ibu atau kakek nenek moyang mereka yang sudah habis, yaitu kaum Homo erectus, berjumlah 7 orang, lelaki semuanya. Satu yang sudah tua sebagai pemimpin kelompok, dan yang keenamnya sudah paruh baya. Mereka pun bergabung dan saling bertukar cerita serta pengalaman, hingga pada akhirnya mereka saling mengetahui bahwa mereka semuanya adalah serumpun, satu keluarga, dan baru bertemu setelah berpuluh-puluh tahun berpisah karena saling mengembara dan berburu. Nah, dimulai dari sinilah penyebutan Adam dan Hawa dimulai. Para lelakinya disebut kaum Adam dan para perempuannya disebut kaum Hawa. Sedangkan filosofi Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam, arti maksudnya perkawinan sedarah atau perkawinan dari satu rumpun atau perkawinan dari satu keluarga, bukan dari 2 keluarga yang berlainan DNA. Maksudnya seperti itu. Lanjut punya cerita. Dan pada suatu ketika, dari kaum Homo erectus yang paling tua, yaitu ketuanya maksudnya, memanggil dan mengajak salah satu buyutnya dari kaum Homo sapiens ke puncak gunung. Setelah melakukan puja bakti dan syukur kepada Sang Yang Taya di tempat peribadatan, kemudian mereka berdua duduk di serambi tempat ibadah. Mereka berdua saling menatap, lalu saling berpelukan, lalu kembali duduk, lalu diberitahu oleh Homo erectus tentang bagaimana dan seperti apa kehidupan mereka kaum Homo erectus selama di dunia dari awal hingga saat itu. Sehingga salah satu kaum Homo sapiens yang dipilih tadi, yang diberi cerita ini, mendapatkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tambahan baru, yaitu tentang hidup dari kakek moyangnya sendiri, sehingga bisa menguasai ilmu kematian atau mati dan menguasai ilmu hidup atau kehidupan. Sesudahnya, ketua kaum Homo erectus itu berpesan, sampaikan ini pada kaummu yang lain, juga anak cucumu nantinya, agar supaya mereka tidak lupa akan asal-usul sangkan paraning dumadinya atau jati dirinya. Sejak itu pula, sejarah ini diceritakan secara turun-temurun, sehingga disebut legenda oleh orang-orang modern. Karena hanya mendengar cerita sejarahnya, namun tidak menyaksikan secara langsung kejadiannya dan tidak mengalami sendiri. Setelah salah satu kaum Homo sapiens diberitahu kisah kehidupan Homo erectus yang menjadi kakek nenek moyangnya, yang sudah menguasai 4 elemen, yang berarti menguasai kematian atau mati, dan menguasai kehidupan dari kakek moyangnya, yaitu ketua Homo erectus yang masih tersisa, yang berarti mengenal diri, yang berarti juga mengenal yang dimaksud Tuhan. Dimulailah evolusi alam semesta atau peralihan atau pergantian peradaban secara menyeluruh dari zaman Homo erectus ke zaman Homo sapiens. Satu persatu, kaum Homo erectus bahkan Homo sapiens mengalami kematian. Ada yang karena sakit, ada yang karena usia, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena diserang binatang atau hewan buas. Hingga menyisakan kaum Adam 1 orang dan kaum Hawa 1 orang. Nah,
Inilah yang disebut-sebut sebagai Adam dan Hawa secara umum dan awalnya. Sedangkan arti dari Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam itu maksudnya perkawinan dengan keluarga sendiri. Perkawinan sedarah atau serumpun, bukan orang lain yang berlainan DNA. Begitu maksudnya. Dan maksudnya begitu. Mereka berdua yang sudah mengenal diri sejati, yang berarti mengenal Rabnya, menjadi raja dan ratunya alam semesta. Apapun melimpah ruah disediakan oleh alam semesta bagi mereka berdua, tanpa bersaing dengan apapun dan siapapun. Ketika itu, seluruh alam semesta dalam keadaan damai dan sejahtera, hingga disebut-sebut sebagai surga oleh orang-orang modern pada akhirnya. Dan kapanpun waktunya, mereka berdua bisa berkomunikasi dengan Sang Yang Paya, alias yang dimaksud Tuhan. Apapun yang mereka berdua butuhkan tersedia tanpa bersusah payah. Entah itu diantarkan dan disediakan oleh hewan-hewan maupun yang ada di sekitar mereka berdua. Kecuali satu, yaitu mendekati, apalagi memetik dan memakan buah dari tumbuhan yang bernama kuldi. Karena tumbuhan pohon yang bernama kuldi ini berbuah kematian. Sedangkan Adam dan Hawa yang sudah mengenal diri, yang berarti mengenal yang dimaksud Tuhan, akan hidup abadi sebagai perwujudan yang dimaksud Tuhan, yang akan mengelola, menjaga, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Namun, efek dari salah satu pengaruh bangsa ruh, makhluk yang bernama Azazil, yang oleh manusia modern sekarang ini disebut-sebut sebagai iblis. Adam dan Hawa pun terperdaya. Mereka mendekati dan memetik serta memakan buah dari pohon kuldi, yang berarti memakan buah kematian, atas tipu daya Azazil atau iblis. Apa itu kuldi? Siapa itu Azazil atau iblis? Kuldi ini adalah bahasa ruh, yang jika diterjemahkan dalam bahasa daging atau bahasa manusia, kul berarti budak. Dalam bahasa Turki, di berarti wujud atau raga. Jadi, arti maksudnya kuldi dalam bahasa Turki adalah wujud seorang budak. Dalam bahasa Arabnya berarti kata kul berasal dari kata kerja. Artinya berkata atau berucap. Di artinya lah. Kemudian pada kata kerja perintahnya, artinya menjadi katakanlah. Maknanya adalah suatu pesan, perintah, atau instruksi dari yang memiliki kekuasaan lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa larangan mendekati, memetik, dan memakan buah dari pohon kuldi adalah kalau disederhanakan agar supaya enak dicernanya, yang dimaksud Tuhan berfirman atau berkata kepada Adam dan Hawa seperti ini. Wahai Adam dan Hawa, aku percayakan alam semesta ini kepadamu. Jaga, kelola, rawat, dan sempurnakanlah untukku. Dengan apa yang sudah engkau mengerti, engkau pahami, engkau ketahui tentang aku. Kecuali satu, jangan sekali-kali engkau instruksi kepadaku, apalagi sampai mengaku-ngaku aku. Karena jika hal ini engkau lakukan, maka sirna semua tentang aku yang sudah engkau mengerti, engkau pahami, engkau ketahui. Dan engkau akan menjadi makhluk jelata atau berwujud budak, yang akan mengalami perubahan dan penderitaan serta kematian wujud, seperti yang dialami oleh kaummu sebelum engkau. Lebih kurangnya seperti itu tentang buah larangan kuldi.
Sedangkan Azazil atau iblis tidak lain dan tidak bukan adalah hawa nafsunya Adam dan Hawa, alias sikap dan sifat sombongnya Adam dan Hawa sendiri. Yang berpikir sombong, adikang, adigung, adiguna. Dan Azazil atau iblis membujuknya dengan cara sebagai berikut. Arti maksudnya, otaknya Adam dan Hawa berpikir seperti ini. Wahai Adam dan Hawa, engkau adalah wujud kenyataannya yang dimaksud Tuhan. Engkau adalah perbendaharaan yang dimaksud Tuhan. Wakilnya yang dimaksud Tuhan dan menguasai alam semesta seisinya. Sehingga semuanya, segalanya, dan seluruhnya menjadi milikmu dan tunduk kepadamu. Tidak ada yang lebih hebat dan lebih tinggi, serta lebih kuat dan kuasa selain dirimu. Segera nyatakan dirimu kepada alam semesta, agar semuanya mengetahui siapa dirimu, yang tak lain dan tak bukan adalah Tuhan bagi alam semesta seisinya. Hal ini dikatakan oleh Azazil hingga berulang kali. Arti maksudnya, Adam dan Hawa berpikir berulang-ulang kali untuk mengaku Tuhan bagi sekalian alam semesta. Hingga pada akhirnya Adam dan Hawa menyatakan, mengikuti pikirannya, berseru kepada alam semesta seisinya sebagai yang tertinggi, terkuat, dan paling berkuasa alias mengaku Tuhan. Yang berarti memakan buah kuldi. Maka seketika itu juga alam semesta berguncang, langit menggelegar, semua ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan tentang diri sejatinya sebagai manifestasi dari yang dimaksud Tuhan sirna. Alam semesta pun menjadi murtad seketika kepada Adam dan Hawa. Karena alam semesta menyaksikan, tahu persis dari sejak awal kejadian hingga sampai pada titik Adam Hawa mengaku sebagai Tuhan. Padahal bukan Tuhan. Hanya sebatas manifestasi dari Tuhan. Maka jadilah Adam dan Hawa sebagai seorang hamba yang harus menghamba. Seorang budak yang harus menghamba untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Itu pun wujudnya tetap mengalami perubahan, penderitaan hingga kematian. Yang tadinya alam semesta tunduk kepadanya karena sedang dijaga, dikelola, dirawat, dan disempurnakan olehnya untuk yang dimaksud Tuhan menjadi mbalelo. Akibatnya, butuh apapun dari alam semesta harus berusaha keras sehingga mati-matian terlebih dulu. Itu pun belum tentu berhasil. Kehidupannya berubah menjadi penderitaan yang menyakitkan, bahkan mematikan, saking syaratnya, hingga lupa dengan jati diri hidup matinya sendiri yang pernah dikuasainya dulu. Semenjak itulah, Adam dan Hawa mulai berevolusi dengan cara beranak pinak, melahirkan keturunan berpasang-pasangan dengan segala jeripayah dan penderitaan yang menyakitkan. Dan untuk bisa makan minum, harus berusaha dengan susah payah. Dan itu pun belum tentu berhasil. Sedikit demi sedikit, secara perlahan, wujudnya berubah. Kulitnya berubah, rambutnya berubah, dan bentuk tubuhnya pun berubah menjadi tua, serta harus siap dijemput oleh kematian. Dari kisah Adam Hawa ini, kita bisa menemukan pencerahan untuk mendapatkan kesimpulannya bahwa yang dimaksud Adam dan Siti Hawa, raja dan ratunya alam semesta, sang kakek nenek moyangnya seluruh manusia hidup di dunia, adalah bahwa yang dimaksud Tuhan sedang memperkenalkan dirinya melalui alam semesta kepada makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, yaitu manusia hidup, sebagai perbendaraannya, sebagai wakilnya, sebagai duta besarnya, sebagai utusannya, sebagai kekasihnya, bahkan sebagai perwujudan kenyataannya. Seperti kalimat yang menjadi dasar awal mulanya alam semesta diciptakan
yang tersurat dalam kitab Kejadian, yaitu aku pada mulanya adalah perbendaraan yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk untuk memperkenalkanku kepada mereka, maka mereka pun mengenalku. Kalimat aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk adalah ungkapan yang sering dikaitkan dengan hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah atau Allah atau Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya. Hadis qudsi ini menjelaskan bahwa Allah atau Tuhan yang sebelumnya adalah perbendaraan yang tersembunyi, menciptakan alam semesta dan makhluk di dalamnya agar mereka dapat mengenalnya. Dalam kitab Kejadian disebutkan, 1. Maka Allah atau Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah atau Tuhan, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Tuhan menciptakan mereka. Yang kedua, lalu Allah atau Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya. Menurut rupa Allah atau Tuhan, dia menciptakannya, laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Tuhan menciptakan mereka. Ketiga, maka dijadikanlah Allah akan manusia itu atas petanya, yaitu atas peta Allah atau Tuhan dijadikannya dia. Maka kejadiannya, mereka itu laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Tuhan menciptakan mereka. Yang keempat, kemudian Allah atau Tuhan menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Tuhan menciptakan mereka. Yang kelima, maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai dia. Allah atau Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Tuhan menciptakan mereka. Yang keenam, lalu Allah menciptakan manusia menurut citranya. Dalam citra Allah atau Tuhan, dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Tuhan menciptakan mereka. Yang ketujuh, maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya, Allah atau Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Tuhan menciptakan mereka. Namun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Right? Oke? Klik ya. Kesimpulannya, dari kisah Adam dan Hawa ini, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia hidup di dunia ini bukanlah makhluk yang memiliki pengalaman spiritual, melainkan manusia hidup itu adalah makhluk spiritual yang tidak memiliki pengalaman manusiawi. Sebab karena itu, harus dan perlu mengerti, memahami, mengetahui, dan mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Dan barang siapa yang sedang berusaha mengerti, memahami, mengetahui, dan mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Ini yang disebut Adam, jika dia laki-laki. Kalau perempuan disebut Siti Hawa. Tentang arti maksudnya Adam dan Siti Hawa, sudah tahu kan? Karena videonya sudah ada beberapa sebelumnya. Sedangkan bagi yang sudah mengenal siapa dirinya, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana, disebut sebagai insan kamil atau waliullah atau kekasih Tuhan atau manusia tercerahkan. Dan lagi, Adam Hawa ini fiktif atau fiksi bagi orang awam dan umum, dan real atau nyata bagi
orang yang sudah tercerahkan. Dan kita lanjutkan ke video bagian ketiga ya, agar supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Karena selain saya butuh waktu untuk berkomunikasi dengan alam semesta agar supaya bisa mendapatkan informasi tentang ini secara real, juga mengupload videonya susah dan sulit kalau durasi videonya terlalu panjang.